Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan tema 2, subtema 2, muatan IPS. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan setelah kemerdekaan itu masih terjadi. Jadi merdeka bukan berarti terbebas dari perlawanan atau peperangan, tapi masih ada perjuangan setelah kemerdekaan, yaitu disebabkan karena Belanda kembali ke Indonesia. Belanda ingin ke Indonesia lagi itu untuk menjadikan Indonesia menjadi jajahannya kembali. Atas sebab itulah terjadi banyak perlawanan dari rakyat Indonesia. Perjuangan setelah kemerdekaan itu dilalui dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui pertempuran, yaitu dengan menggunakan senjata, yang kedua melalui diplomasi, atau perjanjian atau perundingan. Langsung saja kita masuk di perjuangan yang pertama. Perjuangan bersenjata atau pertempuran dimulai dengan adanya insiden bendera Hotel Yamato. Waktunya 19 September, tempat di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Sebabnya karena Belanda mengibarkan benderanya merah putih biru di atas Hotel Yamato sehingga membuat rakyat Surabaya marah dan naik ke atas hotel itu dan merobek warna birunya dan mengibarkan kembali dengan warna merah putih. Tokoh yang berperan di sini adalah Residen Sudirman dan pemuda Surabaya. Selanjutnya yang kedua adalah pertempuran 10 November 1945. Tempatnya di Surabaya, dimulai dengan adanya tewasnya Brigadir Jenderal Malabi di Jembatan Merah Surabaya sehingga rakyat Surabaya diberi ultimatum atau peringatan atau ancaman pada 9 November untuk menyerahkan diri dan mengumpulkan senjata. Akibatnya, area-area Surabaya menolak ultimatum dan Surabaya digempur dari darat, laut, udara. Tokohnya ada Bung Tomo dan area-area Surabaya. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 di kota Bandung. Terjadi ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Akibatnya terjadi pertempuran besar dan di tengah pertempuran ada perintah dari pemerintah untuk mengosongkan. Tapi sebelum dikosongkan, TRI, Tentara Republik Indonesia dan Barisan Republik Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia membakar rumah dan meledakkan gudang senjata milik sekutu agar rumah dan gudang senjata itu tidak dapat dimanfaatkan oleh lawan. Tokohnya ada TRI, Tentara Republik Indonesia, dan BRI, Barisan Rakyat Indonesia, yang dikomandoi juga oleh Muhammad Toha dan Ramdan. Selanjutnya ada Perang Puputan Margarana 18 November 46, tempatnya di Bali karena Bali dikuasai Belanda dan terjadi perang puputan atau perang habis-habisan atau perang sampai mati karena kekuatan tidak seimbang dan seluruh pasukan gugur di medan perang. Tokohnya I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa 12 sampai 15 Desember 1945, tempatnya di Ambarawa, Jawa Tengah. Karena sekutu membebaskan tawanan Belanda lalu diberi senjata, terjadi 4 hari pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan strategi perang yang bernama Supit Urang. Nah, ini strategi perang yang terkenal, artinya mengepung musuh dari dua sisi. Sekutu itu adalah pasukan yang merupakan gabungan dari tentara Belanda dan Inggris. Nica itu adalah tentara Belanda. Nah, selain dengan Supit Urang, Kolonel Sudirman juga menggunakan strategi yang namanya gerilya atau perang muncul secara tiba-tiba kemudian sembunyi dan tidak diketahui markasnya. Kemenangan ini diabadikan menjadi bangunan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD atau Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri. Ini adalah potret dari Kolonel Sudirman dan ini adalah potret dari Monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area 10 Desember 1945 di Medan, Sumatera Utara karena sekutu ingin mengambil gedung pemerintahan di Medan.
tanggal 10 Desember itu terjadi peperangan yang menewaskan banyak korban di kedua belah pihak. Tokohnya adalah Tentara Keamanan Rakyat. Agresi militer Belanda pertama. Waktunya 21 Juli 47 sampai 5 Agustus 47. Tempatnya di Jawa, Sumatera, merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan sumber daya alam seperti minyak. Pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Van Mook menjadi sebab adanya agresi militer Belanda yang pertama ini. Banyaknya kota, pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan yang dikuasai oleh Belanda yang ditandai juga dengan tewasnya pilot yang membawa obat-obatan dari Singapura yang bernama Adi Sucipto yang diabadikan di Bandara Yogyakarta, Abdurrahman Saleh yang diabadikan menjadi Bandara Malang, dan Adi Sumarmo yang diabadikan menjadi Bandara Sulu. Selanjutnya ada agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak pada 19 Desember 48 sampai 5 Januari 49. Tempatnya di Jogja atau ibu kota Indonesia. Penangkapan pemimpin Indonesia yang ditangkap seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Mengapa mereka ditangkap? Karena mereka menjadi tokoh utama di pemerintahan Indonesia, jadi mereka diamankan dan diasingkan. Indonesia akibatnya membentuk pemerintah darurat karena pemimpinnya diasingkan ke Bangka, Sumatera. Nah, asal kalian tahu bahwa dulu ibu kota Indonesia itu pernah dipindah ke Yogyakarta selama masa perjuangan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, selain perjuangan dengan menggunakan persenjataan, ada juga perjuangan menggunakan diplomasi atau perjanjian atau perundingan. Peperangan tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita gagal dalam diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh melalui perjanjian atau perundingan oleh dua pihak yang bersengketa. Dua pihak yang bersengketa itu yaitu Indonesia dan Belanda dan dilakukan selama 4 kali serta diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Kebanyakan perjanjian ini adalah merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda. Macam-macam perjanjian. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati 15 November 46 sampai 25 Maret 47 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Pihak yang berunding yaitu Indonesia dan Belanda. Hasilnya, Belanda mengakui secara de facto. Kita kemarin di tema 1 sudah mempelajari de facto atau subtema 1, yaitu de facto itu merupakan wilayah adanya pemerintah dan adanya rakyat. Berarti secara wilayah Indonesia hanya terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, dengan begini Indonesia wilayah sudah dipersempit oleh Belanda. Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 49. Indonesia harus menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari bagian-bagian. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus menjadi negara persemakmuran Belanda dan merupakan negara yang dimerdekakan oleh Belanda di bawah Ratu Belanda. Pelanggaran perjanjian sebelum perjanjian ini dilaksanakan secara utuh, pada tanggal 20 Juli 47, Gubernur Jenderal H.G. Van Mook membatalkan perjanjian dan mengadakan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 47. Nah, maka dari itu muncullah agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya ada perjanjian Renville. Renville itu adalah salah satu kapal perang Amerika yang bersandar di Tanjung Priok, Jakarta yang digunakan sebagai tempat perjanjian yang kedua, 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijaya-Atmojo, melibatkan penengah atau mediator yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Mediator atau penengah ini berguna untuk meredam ketegangan yang ada di antara Indonesia dan Belanda
dan mereka harus memilih setiap negara yang menjadi mediator mereka. Belanda memilih Belgia, Indonesia memilih Australia, dan kedua belah pihak memilih Amerika untuk menjadi penengah di antara persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Hasilnya, wilayah Indonesia yang awalnya terdiri dari Jawa, Sumatera, Madura di perjanjian Renville ini menjadi lebih sempit lagi. Ya, sangat merugikan perjanjian ini. Indonesia hanya terdiri dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jawa Barat dan Jawa Timur sudah jatuh di wilayah Belanda. Adanya garis perbatasan yang dikenal dengan garis Van Mook yang membatasi antara wilayah-wilayah Indonesia dengan wilayah-wilayah Belanda. TNI harus mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya ada perjanjian yang ketiga. Perjanjian ketiga ini merupakan perjanjian untuk persiapan menuju KMB atau Konferensi Meja Bundar yang dikenal dengan perjanjian Rom-Royen yang diambil dari nama orang yang berunding dalam perjanjian ini. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom, Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Nah, menjadi perjanjian Rom-Royen. Dilaksanakan pada tanggal 14 April 49 sampai 7 Mei 49 di Hotel Des Indes Jakarta. Hasilnya, tentara Indonesia harus menghentikan gerilya atau perang ya yang tersembunyi-sembunyi itu. Indonesia harus menghadiri KMB, memastikan akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Setelah itu ada perjanjian terakhir yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar ini tidak dilaksanakan di Indonesia tapi dilaksanakan di Belanda, yaitu di Den Haag, Belanda, yang berunding Indonesia dengan Belanda pada tanggal 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Hasilnya, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Irian Barat atau Papua yang kita kenal sekarang, statusnya akan dibahas tahun setelah kedaulatan, karena Irian Barat ini menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda itu adalah kesatuan antara Indonesia dengan Belanda, di mana Indonesia harus tunduk di bawah Ratu Belanda atau Kerajaan Belanda. Dan istilah lainnya, Indonesia dimerdekakan oleh Belanda. RIS mengembalikan aset atau barang Belanda. Hutang Hindia Belanda harus dilunasi oleh RIS. Nah, tapi hasil ini tidak lama, kurang lebih hanya berlaku selama 1 tahun. Indonesia sudah kembali dari RIS menuju ke Republik kembali. Maka dari itu, kita harus bersyukur dengan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan ya. Kita lihat ada perjuangan bersenjata, ada perjuangan secara diplomasi. Kita sebagai generasi sekarang yang menikmati kemerdekaan harus bersyukur dan berterima kasih. Kita doakan semoga arwah para pahlawan yang gugur mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian pembahasan IPS pada hari ini. Materinya lumayan panjang dan kalian bisa mempelajari dari sumber-sumber lainnya, tidak harus dari ini saja, bisa dari artikel maupun video YouTube. Terima kasih, saya tutup. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.